Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya dan bermanfaat bagi kita untuk yang mendengarkan dan mengamalkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Kita harus tahu ya, Nabi Muhammad itu manusia pilihan Tuhan atau yang disebut Rasul yang menerima kitab suci. Apa itu kitab suci? Kita harus tahu ya. Kitab suci itu ilmu-ilmu kehidupan dari Tuhan yang diturunkan kepada manusia pilihan atau Rasul. Dan ilmu-ilmu kehidupan itu yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Maka oleh Nabi Muhammad, ilmu-ilmu yang diberikan kepada Nabi Muhammad tersebut oleh Nabi Muhammad ditulis, maka menjadi kitab yang diturunkan oleh Yang Maha Suci. Jadi kitab suci. Kita harus tahu ya. Dan Nabi Muhammad diberi ilmu oleh Tuhan atau wahyu bukan hanya untuk keturunannya, bukan. Bukan hanya untuk keturunannya harus dimuliakan, bukan. Tetapi Nabi Muhammad menerima ilmu-ilmu dari Tuhan atau wahyu itu untuk kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, tetapi bangsa jin, tumbuhan, hewan, eh, air, itu semua dari Nabi Muhammad untuk semua makhluk, tetapi diberikan kepada manusia pilihan untuk disebarluaskan kepada manusia yang lain yang disebut umat atau pengikut. Jadi yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad atau sebut pengikut menjadi umat Nabi Muhammad. Mau itu turunan Nabi Muhammad, mau itu bukan turunan Nabi Muhammad, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad disebut umat. Nah, kita harus tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk seluruh makhluk seperti hewan, air, tumbuhan, dan bangsa jin, yaitu ilmu-ilmu dari Tuhan yang wajib memimpin makhluk tersebut, yaitu khalifah alam dunia, yaitu manusia. Jadi manusia itu khalifah alam dunia, yaitu yang memimpin makhluk yang ada di alam dunia seperti hewan, tumbuhan, air, itu dipimpin oleh kita manusia. Maka Nabi Muhammad menyebarkannya kepada manusia untuk umat manusia itu menjalankan untuk memimpin makhluk-makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan, air, itu dipimpin oleh kita manusia, yaitu dipernahkan tempat tinggalnya, aliran air. Jangan kita ganggu. Kalau kita mengganggu aliran air berarti menutup kehidupan air, dan air itu akan merusak kepada kehidupan yang lain kalau diganggu kehidupannya. Begitu juga hewan. Hewan yang akan berbahaya kepada semua manusia kita simpan di tempatnya, yaitu di kebun binatang seperti singa, harimau, ya akan berbahaya kepada nyawa manusia, ya disimpan di kebun binatang, di hutan, ya. Dan kalau hewan yang wajib dikonsumsi untuk kita, untuk makanan kita, ya kita pelihara di tempat kita, di halaman kita seperti bebek, ayam, kambing, itu kan akan bermanfaat kepada kita. Dan tumbuhan pun kita ternakkan, tumbuhan yang akan kita makan sehari-hari atau palawija, ya kita ditanam di sekeliling kita seperti padi, jagung, ya, dan makanan yang singkong, ubi yang akan dikonsumsi kita tanam di eh, di lingkungan kita. Tapi kalau tanaman yang besar yang akan nantinya mengganggu seperti runtuh karena akan menimpa rumah, ya disimpan di gunung, di hutan. Untuk apa? Untuk menjadi paku bumi, yaitu kan karena kalau gundul, nanti kalau terjadi hujan akan bencana longsor dan akan bahaya kepada manusia dan hewan. Makanya ditanami tanaman yang besar seperti kayu yang besar, kayu jati dan sebagainya, ditanam di hutan, di gunung. Untuk apa? Untuk menjadi paku bumi, yaitu supaya tidak terjadi longsor. Itu ya gunanya manusia. Dan Nabi Muhammad pun diberi wahyu oleh Tuhan itu untuk menyebarkan ilmu-ilmu kehidupan kepada seluruh manusia. Dan pokok inti kehidupan yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Tuhan Sang Pencipta yaitu niat, sholat, akhlak yang baik, dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan.
Karena apa? Niat yang pertama, karena segala amal perbuatan kita tergantung niat. Maka niat menjadi pokok inti kehidupan. Yang pertama yaitu niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan dan mengharap keridhaan Allah. Pokok inti kehidupan yang kedua, menjalankan sholat 5 waktu. Kenapa kita khususnya umat Islam wajib sholat 5 waktu? Karena kita harus tahu, karena kita makhluk yang diciptakan wajib menyembah kepada yang menciptakan, yaitu Tuhan yang disebut Allah dalam agama Islam, dengan cara tegak berdiri, penghormatan atau ruku, bersimpuh atau sujud, duduk iftirasi atau berdialog dengan Tuhan, membaca sholawat sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad, membaca sholawat sebagai penghormatan kepada bapak moyang Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim. Kita harus tahu ya, itu sholat. Jadi pokok inti kehidupan yang pertama niat yang saya sebutkan, pokok inti kehidupan yang kedua yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Jadi apabila ada orang Islam yang tidak mau menjalankan sholat 5 waktu, dia berdosa. Karena apa? Dia tidak bersyukur atas dirinya yang diciptakan untuk menyembah kepada yang menciptakan. Dan pokok inti kehidupan yang ketiga yaitu akhlak yang baik. Dan akhlak yang pertama itu tutur kata yang baik sebagai sedekah jariah yang pertama. Jadi apabila ada orang yang selalu berkata baik menyenangkan hati orang lain, maka dia sudah menjalankan akhlak yang ketiga, yaitu menjalankan pokok inti kehidupan yang ketiga, yaitu akhlak yang baik. Yang akhlak baik itu tutur kata yang baik dan juga sebagai sedekah jariah. Jadi kalau kita menjalankan niat yang tadi dan sholat yang saya sebutkan tadi, terus menjalankan hukum kehidupan yang ketiga yaitu bertutur kata yang baik, maka kita telah menjadi ahli sedekah jariah yang akan nyambung sampai ke akhirat. Ya kita harus tahu ya, kan ada orang itu kalau bahasanya tidak dijaga ya, lisannya itu seceplasnya aja, mau kepada orang lain, mau kepada orang tua seenak saya saja, sampai orang lain tersinggung, menangis. Nah itu dia itu sudah tidak menjalankan pokok inti kehidupan yang ketiga, ya. Jadi pokok inti kehidupan yang ketiga itu bertutur kata yang baik dan sebagai sedekah jariah yang pertama. Dan setelah itu ajaran Nabi Muhammad kepada umatnya yaitu menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan, yaitu cara kepemerintahan. Kan ada aturannya ya, cara hukum pengadilan, cara hukum perkawinan, cara hukum berumah tangga, perceraian, mengurus anak. Itu semua aturan-aturan dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Maka kita wajib mencari ilmu seperti itu supaya kita kalau sudah tahu ilmunya, kita menjalankannya. Jadi ilmu itu bukan hanya kita membaca Quran saja, tajwid dibagus-baguskan, ihfa, idgham, idhar, bukan hanya itu. Juga mencari ilmu itu bukan hanya membaca sholawat sampai sholawat dilagu-lagukan, bukan. Tapi ya kita wajib ya membaca sholawat, kan dalam sholat pun kita membaca sholawat. Ya kita wajib membaca Al-Quran karena Al-Quran itu pedoman hidup. Tapi kita gali isinya Al-Quran dan kita gali isinya sholawat kalau kita ingin syafaat ya. Nah, jadi ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu niat, sholat, akhlak yang baik, dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Kalau kita tahu ilmu ini, maka hidup ini tidak akan tersesat karena tahu jalan-jalannya. Seperti hukum pemerintah ya, kalau tidak tahu cara memerintah aturan dari Tuhan, memerintah itu seenaknya dewe atau seenaknya dewe tidak tahu ini salah, ini benar gitu kan. Tapi kalau tahu ilmunya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ada pagar hukum atau ini salah, oh ini benar, tahu ya. Karena hukum pemerintah itu kan, pemerintah itu khalifah yang paling atas yang memimpin khalifah-khalifah yang paling bawah, yaitu rakyat, termasuk ulama pun pan rakyat. Dia juga pan dipimpin oleh pemerintah. Hidup di negara ini kan dipimpin oleh pemerintah, makanya mau itu ulama maupun kiai ustadz, mau itu orang biasa, kan namanya rakyat yang wajib menuruti aturan pemerintah. Tapi pemerintah wajib menuruti aturan dari Tuhan, cara pemerintahannya ya. Kita harus tahu cara hukum pengadilan. Kita sebagai hakim jangan seenak dewe memonis kesalahan orang lain ya. Seperti contohnya mencuri kan dari Tuhan tidak ada hukuman mati, tapi hukuman penjara ya kalau mencuri, kecuali orang yang membunuh secara sengaja dan berencana.
itu aturan dari Tuhan hukuman mati kalau benar-benar terbukti gitu juga ya. Tapi kalau tidak terbukti jangan langsung divonis kan, ada banding, ada kasasi gitu ya. Kalau tidak terbukti ya harus ada bukti yang valid. Jadi cara menjadi hakim itu kan harus menuruti aturan dari Tuhan, cara memerintah harus menuruti aturan dari Tuhan.